Kenapa? Kalau kenapa kita yakin bahwa potensi market untuk Subaru itu di Indonesia masih sangat besar. Hmm. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah sekian lama tidak punya APM Subaru di Indonesia, tapi pemilik-pemilik Subaru masih bertahan untuk memiliki mobilnya. Ya. Jadi bahkan menurut saya pemilik Subaru ini tidak berkurang, Ya. bahkan makin banyak menurut saya. Setuju. Makin berkembang. Menurut saya ini adalah tren yang menurut saya hanya bisa dilalui atau dimiliki oleh Subaru. Ya. Biasanya mobil-mobil merek lain kalau APM-nya cabut dari Indonesia udah pasti semua mobilnya bertumbangan semua. Dijual semua. Dijual semua, udah berlomba-lomba jual dan harga bekas dari mobilnya akan jatuh. Betul. Tapi tidak terjadi dengan Subaru. Bahkan pada saat APM-nya udah nggak aktif, bukannya malah berkurang, malah makin banyak, dan harga mobilnya bahkan di beberapa tipe malah naik. Betul. Saya bingung. Itu saya ngalamin juga, Pak. Ngalamin. Dengan Subaru XV. Iya. Oke. Jadi memang karena melihat Subaru enthusiast di Indonesia sendiri masih banyak dan terus berkembang ya, Iya. secara pasar. Iya. Subaru Corporation Jepang dan kami, Subaru Indonesia, sudah berkomitmen untuk kita mendevelop mobil khusus spek untuk Indonesia. Khusus Indonesia. Khusus untuk Indonesia. Artinya kalau kita mendevelop mobil khusus spek untuk Indonesia, artinya kita mendevelop mobil dari nol lagi. Ya. Takes time. Pasti. Artinya mungkin di awal-awal, ini kok kenapa nggak mulai-mulai ya? Aduh, gue gergetan nih, kenapa nggak mulai-mulai? Ya, buat mulai 2 bulan, 3 bulan sejak ditunjuk, Februari kita mulai 3 bulan kemudian juga bisa. Tapi apakah itu sustain? Belum tentu. Kita mau berusaha benar-benar mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dengan apa? Dengan kita memplanning semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sesuai regulasi. Nah, ini membutuhkan waktu. Ya. 5 tahun ke depan, yang pasti kita akan memiliki network lebih dari 5 Lebih di dari seluruh 5. Indonesia. Di Jakarta kita akan tambah network di beberapa tempat strategis. Lalu di luar Jakarta, di Batam, udah pasti kita akan ke Batam. Oh, Batam juga masuk ya? Ya. Lalu di Bandung, di Surabaya, dan beberapa kota-kota besar lain. Oke. Kita saat ini, service center kami sudah buka dari bulan Mei kemarin, tahun ini. Dan kami sudah menerima beberapa customer di luar Jabodetabek, bahkan di luar Jawa. Ya. Dan bukan hanya 1-2, tapi udah banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi mereka memang awal-awalnya mereka menghubungi kita, mereka minta diaturkan bagaimana caranya agar supaya mereka bisa kirim mobil ke kita. Saya lebih cenderung mobilnya dikirim ke kita, karena memang kalau untuk perbaikan lebih baik diperbaiki di fasilitas kami. Oke. Nah, kita bisa mengarrange itu, kita bisa mengatur itu, dan memang sudah banyak yang memang membawa mobilnya dari luar Jawa ke tempat kita. Nah, untuk nantinya, pada saat kita sudah membuka network dan pada saat kita sudah mulai menjual mobil baru, kita akan ada yang program namanya Flying Mechanic ke daerah-daerah yang memang tidak ada network kita. Oke. Which is, kan kita nggak mungkin menyangkau semua. Ya. Di daerah-daerah yang memang mungkin cuma ada populasi 1-2 mobil, kita akan ada flying mechanic ke sana, dan kita akan bekerja sama dengan bengkel setempat. Sudah disebut dulu atau barusan tuh, bekerja sama dengan bengkel setempat. Ya. Berarti memang nantinya akan ada rencana seperti, mungkin bukan authorized workshop, tapi kayak appointed workshop. Appointed workshop atau representative workshop. Oke. Jadi, di mana yang mengerjakan tetap mekanik dari kami, semua spare part dari kami, istilahnya kita hanya memang meminjam tempatnya saja. Oke. Berarti tetap flying mechanic dong? Flying mechanic. Oke. Otomatis kalau flying mechanic kan kita harus mengerjakannya di workshop. Kalau kita mengerjakan di tempat konsumen, di rumah customer-nya atau di kantor customer-nya kan rasanya terbatas. Betul. Tools terbatas, perlengkapan terbatas, mungkin space kerja juga terbatas. Jadi tetap harus ada di ada satu representatif workshop yang kami tunjuk di sana, di satu daerah tertentu. Baik. Sebetulnya saat ini juga kita udah rangkul. Tahu lah ya kalau itu. Jadi gini, buat saya dari dulu saya selalu berpatokan bahwa lebih baik punya banyak teman daripada kita tidak berteman. Betul. Kalau saya. Jadi menurut saya kita punya porsi masing-masing. Ya. Jadi kalau kita sebagai jaringan resmi, bengkel resmi, otomatis kita memiliki segala kelebihan yang kita miliki, termasuk spare part. Ya. Teman-teman di komunitas atau bahkan teman-teman lain mungkin punya bengkel specialized yang menurut saya juga
nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga sama sekali, buat kita nggak ada masalah. Bahkan banyak di antara teman-teman ini mengambil spare part secara kontinu dari kami. Baik. Gitu. Jadi buat saya, kalau memang kita bisa melebarkan sayapnya Subaru selebar-lebarnya, why not? Yeah. Buat saya, gitu kan. Betul. Jadi kita jualan itu kurang lebih akan berada di akhir quarter 1 atau awal quarter 2 tahun depan. Rencana mulai dari tipe apa, Pak? Nah, itu saya belum bisa ngomong. Kenapa saya belum bisa ngomong? Nanti nggak seru lagi. Yang pasti kita akan introduce line up model kita itu bertahap. Jadi nggak sekaligus gabruk, karena kalau sekaligus samaan dalam waktu yang sama, juga orang bingung ini mau launching apa. Oke. Yang pasti bertahap. Ini dulu, lalu kemudian beberapa saat kemudian baru ini, dan ini, baru ini. Jadi tunggu aja undangan lagi. Mungkin Pak Ari sebagai penutup nih Pak, ada yang mau disampaikan nggak sih Pak ke mungkin pemirsa dan pengemudi mengenai kembalinya Subaru di Indonesia oleh Plaza Subaru ini Pak? Ya, mungkin dengan peluncurannya Subaru Historical Gallery ini menandakan awal dari perjalanan roadshow Subaru coming back to Indonesia, Subaru going back to Indonesia. Jadi memang harapan kami dari pihak Subaru Indonesia adalah ingin supaya khalayak ramai atau publik di Indonesia dapat mengenal Subaru dengan lebih dekat, dengan lebih baik. Apakah itu Subaru? Historical Subaru seperti apa? Core teknologi atau jantung dari Subaru itu seperti apa bisa dikenal oleh masyarakat. Kenapa masyarakat harus membeli Subaru? Dan juga masa depan Subaru seperti apa? Seperti itu aja harapan saya sih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, Pak Ari, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sukses selalu Pak. Sukses. Sampai ketemu lagi Pak. Thank you. Sampai ketemu.